kegiatan kami pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Beliau berikan kepada kita dan kesehatan yang kita rasakan seperti saat ini. Selamat bersampaikan salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Di mana pada hari ini kita diberikan kesempatan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sariana Siahaan tadi bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang akan kita terapkan di sekolah kita ini adalah satu kebiasaan yang nantinya bisa menjadi budaya yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Di sini mencakup beberapa hal, begitu baik dari segi peraturan dan kedisiplinan yang akan kita jalankan di sekolah ini. Dengan adanya budaya positif ini, kita akan merubah kebiasaan kita dalam membimbing anak atau dalam mengatasi masalah yang dihadapi anak, baik saya maupun Bapak Ibu semua, di mana kita sudah terlanjur sering melakukan hukuman yang kita berikan kepada anak-anak kita, terutama saya gitu Bapak Ibu ya. Setelah saya mempelajari ini, banyak yang harus saya introspeksi dari diri saya, bagaimana cara menangani kasus atau masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita gitu. Jadi dari budaya positif ini kita akan melihat tingkatan atau kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Saya akan berusaha pelan-pelan ya menyampaikannya. Oke, lanjut Pak. Karena aktivitas yang diharapkan muncul bersumber dari nilai kebajikan yang diyakini oleh semua warga sekolah. Nilai kebajikan di sini banyak hal yang harus kita terapkan terhadap anak-anak, terutama dalam kebiasaan-kebiasaan, mulai dari masuk ke dalam sekolah sampai memasuki kelas itu. Budaya positif itu sudah bisa kita contohkan ketika di gerbang seperti yang biasa dilakukan oleh piket maupun ibu siswaan Ibu Yusnia Sinaga gitu, yaitu kita mulai dari pemeriksaan kerapian anak-anak kita seperti biasanya setiap hari dia datang ke sekolah. Kemudian bisa kita lanjutkan itu budaya positif itu bisa berlanjut langsung sampai ke dalam kelas bagi guru-guru mata pelajaran atau guru-guru kelas yang masuk ke dalam kelas masing-masing. Di sini yang harus kita biasakan adalah yang pertama kedisiplinan, yaitu dalam berpakaian. Oke, Bapak Ibu semuanya, adalah budaya positif. Ada beberapa hal yang harus kita lihat, yaitu yang namanya tingkatan dalam analisis kesalahan anak-anak kita berdasarkan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada cara-cara dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Yang pertama, di sini adalah melakukan tindakan pertama 2, 3, 4, 5 yang putih ya maaf. Menstabilkan identitas. Contoh menstabilkan identitas adalah begini. Kita ini kegiatan di gerbangnya, di gerbang ada anak datang tanpa menggunakan kelengkapan pakaian gitu. Menstabilkan identitas di sini artinya kita panggil anaknya, kamu kenapa tidak memakai dasi? Di situ menstabilkannya adalah kita tanyakan alasannya terlebih dahulu supaya anak itu bisa menjawab alasan apa yang menyebabkan dia tidak memakai dasi sampai ke sekolah. Nah, di situ kita kasih penguatan kesalahan yang dilakukannya itu adalah manusiawi. Karena kita juga guru biasanya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Contoh kita pergi ke sekolah itu dengan kondisi yang tidak lengkap dan tidak membawa keperluan yang untuk kita ajarkan di sekolah. Menstabilkan di sini artinya kita menetralkan dulu anak tersebut. Kita tanya kenapa dia bisa melakukan kesalahan tersebut. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas.
memvalidasi tindakan yang salah. Jadi gini, saya telah bangun. Di situ kita validasi kesalahan-kesalahan anak-anak tersebut. Tiga yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nanti tadi Bu Sadiana sudah menjelaskan, posisinya akan saya lanjutkan. Bapak Ibu pasti belum ada yang punya keyakinan kelas-kelas masing-masing kan? Belum ada ya? Wali kelas pun belum ada ya? Jadi gini, keyakinan kelas ini dia mengarah kepada kesepakatan antara Bapak Ibu sama anak-anak yang ada dalam kelas itu. Contoh, saya guru bahasa Indonesia, wali kelasnya ini 9D adalah Ibu Halimah Tusadia. Ibu Halimah sudah buat kesepakatan di dalam kelas itu dengan gambar dan corak warna-warni yang dibuat antara guru sama anak masing-masing sesuai dengan kesepakatan anak-anak. Contoh Bu Halimah di 9D yang pertama harus datang tepat waktu. Dibuat Bu Halimah dan disepakati oleh anak-anak. Yang kedua, dilarang makan di kelas. Itu adalah peraturan. Jangan atau menghargai orang lain begitu. Nah, itu kan kesepakatan yang dibuat Bu Halimah dengan kelasnya kan? Lantas saya masuk sebagai guru bahasa Indonesia, saya punya kesepakatan juga sama anak-anak. Nah, berarti saya harus membaca kesepakatan apa yang sudah dibuat Bu Halimah itu belum ada saya buat, maka saya tambahi di situ. Saya tempelkan. Ini dari Ibu Nimsia kita sepakati setiap pelajaran bahasa Indonesia ini peraturan kita gitu. Terus masuk Bu Dasrina, guru IPA. Dia juga punya kesepakatan kan sama anak 9D tadi kan? Ibu Dasrina lihat apa kesepakatan di situ yang belum dibuat guru lain. Ibu tambahi apa ibu maunya supaya anak itu nyaman dan diikutinya kegiatan itu, diikutinya pembelajaran itu. Nanti ketika dia melakukan kesalahan, kita tanyakan, kita kan sudah punya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kalau dulu itu kita bilang namanya peraturan ya, peraturan kelas. Kalau ini kesepakatan antara saya dengan murid-murid sudah punya perjanjian. Jadi ketika nanti dia melakukan pelanggaran, dia tidak akan marah lagi dan dia tidak akan menuntut bahwa itu adalah hukuman. Maka hukuman itu diganti menjadi konsekuensi. Salah satu contoh konsekuensi. Ini kita bisa coba kita bisa bandingkan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua, siapa yang bisa membedakan antara konsekuensi sama kesalahan hukuman? Apa beda konsekuensi dengan hukuman? Iya, apa beda antara konsekuensi dengan hukuman? Karena kita pada umumnya termasuk saya lebih condong memberikan hukuman bukan konsekuensi. Nah, pertanyaan saya adalah Kalau hukuman itu Bu sepihak, hanya menurunkan nafsu seorang guru. Kalau konsekuensi itu adanya kesepakatan antar guru dengan siswa. ya bagus sekali. Jadi tepat, kalau dia konsekuensi itu berarti sudah dilakukan perjanjian atau kesepakatan sebelumnya. Jadi ketika dia melanggar, dia tidak merasa tertekan dan merasa diintimidasi oleh guru yang bersangkutan. Kalau hukuman yang biasa saya buat, saya suka-suka saya. Kamu melakukan kesalahan, ayo kamu nggak kerjakan PR sekarang push up 50 kali. Itu namanya apa? Hukuman. Nah, anak-anak pada jam olahraga, dia terlambat 15 menit, silahkan
yang berdasarkan tupoksinya atau hafal kali-kali harus disepakati dulu ya Bu? Iya, harus disepakati dulu gitu. Kasih Bu. Iya. Apakah ada pertanyaan mengenai konsekuensi dan hukuman? Ada Bu. Ya Pak, silakan. Silakan Pak. Ya, saya bingung saya. Ya kan? Kalau saya ditanya ada hubungannya konsekuensi dengan hubungan, jelas ada. Ya. Hukuman ada. Hukuman, ya, namanya hukuman ini diperhalus sedikit. Iya. Nah, jadi kalau dibilang konsekuensinya ini, aturannya ya sudah disepakati kan itu. Iya Pak. Kalau hukumannya begini, sepakat. Intinya ada kesepakatan Pak. Iya. Jadi Beda-beda tipis deh. ya, ya benar sekali yang dijawab oleh Bapak, sangat bagus. Nah gitu. Jadi sekarang kita antara hukuman dan konsekuensi ini, apabila tidak ada satu kesilapan, jadi konsekuensi tadi bisa menjadi sebuah hukuman. Hukuman tadi bisa menjadi sebuah konsekuensi. Tapi pada dasarnya hukuman itu seperti yang disampaikan oleh Bu Sariana adalah sebelah pihak, datangnya dari satu arah. Tapi kalau konsekuensi sudah adanya kesepakatan Dan Bu, ya dan Siti. ya silakan Bu. Belum saya. Bapak suka kali doakan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Dasina. Jadi kayak gini, apakah konsekuensi untuk membawa apakah konsekuensi untuk membawa yang itu tadi ada namanya kesepakatan yang setelah itu dibuat bukan? Ada apa dibuat? Kesempatannya ada gangguan tidak? Sebelum itu pencerahan Anak tahu juga ada konstitusi. sudah ada di dalam perjanjian kesepakatan. Anak udah ada kesepakatan di awal. Ya, untuk dibuat kesepakatan di awal dulu. Anak setuju nggak kalau seperti itu kata kesepakatannya? Tidak menurut kakak, tapi menurut anak. Tidak ada apa yang dia sepakat. Iya. Tidak ada dalam kesepakatan kelas itu dibuat perjanjiannya. Berdasarkan mau anak. Kalau bukan nanti mau- dia kasih tugas harus membawa ini. Bukan? Memang anak merdeka belajar. Itu Bu, ini pertanyaan saya. Maksudnya mama guru tapi disetujui anak. Iya. Juga. Ya. Ya nggak boleh. Berarti namanya merdeka. Merdeka. Diganti saya mereka yang lain. Satu contoh ini contoh. Ah. Jadi nggak ada produk biaya mungkin nggak ada kan. Nggak boleh ada biaya. Anak lah misalnya. Bisa kan misalnya Dan seberapa lama pertanyaan itu diserahkan? Intinya kakak kesepakatan di awal. Kesepakatan di awal. Adik kakak yang paling besar di situ kan. Boleh diganti sesuai dengan kesepakatan bersama. Kita juga pengaturan aja. Oke, sudah. Baiklah, kita lanjut ya. Jadi aku tidak bego bosan. Ini kan ada nanti. Oke. Sepertinya ini penyampaian saya mengenai budaya berhukum yang harus kita terapkan di sekolah kita. Sebenarnya masih banyak dan kita boleh akan menonton video yang sudah saya buat mengenai budaya positif dan signifikan Indonesia. Dan ini seperti Oh iya. juara semua. Memang ada begitu ya memang. Makanya rapor pun sudah disindai. Disindai kan Pak Damna. Bukan di sini. Di situ dia itu siapa lagi? Ada aman. Beliau tahu di sini. Siapa itu ya? Oh dia bukan dia. Kan
Dia kan tengok saudaranya. Gimana dia langsung hubungannya? Kamu tahu kan ibu panggil ke kantor ini? Nah, ibu mau bertanya, kenapa kamu balas dia dengan mengejek kembali? Baiklah, kamu sudah mengatakan kamu, tapi perbuatan kamu itu tetap salah. Baik, mengejek dengan membalas dia dengan temannya ya nak ya. Kalian yang melanggar, dia tidak kamu atau tidak? Apa yang sudah dia langgar? Nanti bagaimana yang dia paling dia masih pakai memplon di masalah sekarang ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian penyampaian dari saya dan rekan saya. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya, semua kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, gimana ganda? Oke, silakan tempelkan ke depan sesuai dengan tempat yang sudah ibu sediakan. Ayo, dah silakan tempel di sini hanya kamu, di sini kekhawatiran. Oke, silakan. Jangan bersentuhan, nanti bisa kita baca nanti. Kurang ke bawah, kurang ke bawah. Kurang ke bawah. Iya, itu saja. Kamu saja. Menjaga. Kenapa kamu balas dia dengan mengejek kembali? Karena saya tidak senang dikatain hitam. Baiklah, kamu sudah mempertahankan keberadaan kamu, tapi perbuatan kamu itu tetap salah. Tidak baik mengejek dengan membalas ejekan temannya ya nak ya. Ya, sekarang ibu bertanya sama kamu. Hal yang Rian lakukan ini melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat dan prinsip kamu atau tidak? Ya Bu, Nah, keyakinan kelas apa yang sudah Rian langgar? saya tidak menghargai dan menghormati teman di dalam kelas saat pelajaran berlangsung Bu. Nah, Rian tahu kan menghargai dan menghormati teman di kelas itu penting bukan? Penting Bu. Baiklah, kalau tahu itu penting, tindakan apa yang akan Rian lakukan supaya Rian lebih menghargai teman di dalam kelas? Memperbaiki sifat saya dan berusaha untuk menghargai teman dan tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi Bu. Bagus, Rian sudah punya keinginan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Menghargai teman di dalam kelas itu bagus ya nak ya. Lain kali kamu jangan seperti itu. Baik Bu. Nah, sekarang Rian sudah boleh masuk ke dalam kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu SAG, Kepala SMP Negeri 1 Penanggalan, Kota Sukabumi. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau testimoni terkait dengan aksi nyata budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Suryaningsih Amrita sebagai calon guru penggerak. Dalam hal ini, kegiatan diseminasi yang dilaksanakan pada tanggal
26 Januari 2023 mengenai penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah SMP Negeri Penanggalan tentang pembentukan karakter siswa dan perlunya diterapkan kesepakatan kelas segitiga restitusi, di mana kesepakatan itu dibuat berdasarkan hasil musyawarah warga sekolah, baik guru, siswa, ataupun warga sekolah yang lain. Dalam penyampaian Saudara Suryaningsih Ambarita bahwa budaya positif dan segitiga restitusi yang disampaikan oleh saudara tersebut sangat runtun dan jelas timbal balik terhadap guru yang terlaksana. Saya sebagai kepala sekolah berharap kedepannya penerapan budaya positif di sekolah terlaksana dengan baik, secara persuasif dan bertahap dengan adanya kerjasama antar warga sekolah. Demikian tanggapan dan testimoni saya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan membawa pengaruh yang positif terhadap perkembangan pendidikan di SMP Negeri 1 Penanggalan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Leni Kasmius Nizar SPD. Saya merupakan salah satu guru dan juga wali kelas di SMP Negeri 1 Penanggalan, Kota Subulu Salam. Saya merasa sangat senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Suryaningsih Ambarita SPD tentang diseminasi sosialisasi budaya positif di sekolah. Saya akan memberikan umpan balik mengenai kegiatan yang sudah dilakukan Ibu Suryaningsih Ambarita SPD. Terima kasih atas presentasinya yang sangat menginspirasi kami sebagai rekan-rekan sejawat. Kami juga sebagai rekan-rekan sangat mendukung dan akan menerapkan budaya positif ini di sekolah dan di kelas. Terima kasih Ibu Suryaningsih Ambarita SPD, tetap semangat dan semoga sukses di karirnya.